Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gianti Jamil. Di sini saya akan menjelaskan dua buah program yang sebelumnya telah saya buat. Program yang pertama itu program nilai mahasiswa menggunakan list. Nah, fungsi list yaitu menyimpan berbagai macam tipe data seperti string dan angka. Dan fungsi list juga harus disertai dengan kotak kurung seperti ini. Lalu di sini ada nama, nilai, yaitu mendefinisikan dua buah list kosong, yaitu nama untuk menyimpan nama-nama mahasiswa dan nilai untuk menyimpan nilai-nilai mahasiswa. Lalu di sini ada ulang integer input jumlah mahasiswa, yaitu menginputkan jumlah mahasiswa oleh si pengguna menggunakan fungsi integer. Lalu di sini ada for a in range ulang, berfungsi untuk melakukan perulangan sebanyak ulang kali untuk menginputkan nama dan nilai mahasiswanya. Lalu di sini ada nama .append, nilai .append, input masukkan nama, input masukkan nilai, yaitu mengambil input nama dan nilai dari pengguna. Nama yang diinputkan akan ditambahkan ke dalam list tadi, karena kan tadi listnya kosong kan. Nah, ke dalam list nama menggunakan fungsi append dan menambahkan nilai menggunakan fungsi integer, kemudian ditambahkan ke dalam list nilai. Nah, pada bagian ini program akan mencetak tabel berisi data mahasiswa dan keterangan nilai yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu di sini ada enumerate zip nama nilai, yaitu digunakan untuk menggabungkan list nama dan nilai sehingga setiap elemen dari kedua list tersebut dapat diakses pada setiap iterasi. Nah, untuk start sama dengan 1 ini digunakan untuk memulai nomor indeks dari 1. Ini kan dari 1 sampai ke 3. Lalu di sini ada keterangan nilai lulus if nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 60 else tidak lulus. Jadi keterangan nilai lulus ini dilihat dari apabila nilai mahasiswanya lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus, dan jika kurang dari 60 maka dinyatakan tidak lulus. Misalnya ini Anissa mendapat 90, karena 90 lebih dari 60 maka keterangannya lulus. Namun Widya mendapatkan nilai 50, karena 50 lebih kecil dari 60 maka keterangannya tidak lulus. Lalu di sini ada format ini, yaitu digunakan untuk mengatur lebar kolom agar sesuai dengan tampilan tabel yang diinginkan. Jadi kan antara nomor, nama mahasiswa, nilai, dan keterangan itu punya jarak. Nah, digunakan format seperti ini. Lalu di sini ada print jumlah mahasiswa, len, nama. Digunakan untuk mencetak jumlah mahasiswa dengan menggunakan fungsi len. Fungsi len ini berguna untuk menghitung jumlah elemen dari list nama yang merupakan jumlah mahasiswa yang diinputkan. Tadi kan kita menginputkan 3 mahasiswa ya, jadi di sini akan tertulisnya 3. Namun apabila kita memasukkan data mahasiswanya 4, yang di sini, apabila kita masukkan di sininya 4, maka di sini akan tercantum 4. Lalu di sini ada total nilai, sum nilai, digunakan untuk menghitung total nilai mahasiswa dengan menggunakan fungsi sum. Nah, fungsi sum ini akan menjumlahkan semua elemen dari list nilai. Jadi total nilai ini tuh jadi jumlah nilai yang jadi setiap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa akan dijumlahkan oleh sum nilai ini. Lalu di sini ada rata-rata nilai. Rata nilai yaitu menghitung rata-rata nilainya berapa dari ketiga mahasiswa itu, yaitu dengan cara total nilai dibagi
nilai. Maka akan lalu di sini ada nilai tertinggi max nilai, yaitu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari list nilai menggunakan fungsi max. Lalu di sini ada nilai terendah min nilai, yaitu digunakan untuk mencari nilai terendah dari list nilai menggunakan fungsi min. Lalu di sini ada indeks nilai tertinggi sama dengan nilai dikali indeks nilai tertinggi. Digunakan untuk mencari indeks posisi dari nilai tertinggi dari list nilai menggunakan metode indeks. Posisi ini akan digunakan untuk mendapatkan nama mahasiswa dengan nilai tertingginya. Lalu di sini ada indeks nilai terendah sama dengan nilai dikali indeks nilai terendah. Digunakan untuk mencari indeks dari nilai terendah dari list nilai menggunakan metode indeks. Posisi ini akan digunakan untuk mendapatkan nama mahasiswa dengan nilai terendah. Jadi nilai tertinggi ini tuh, jadi dalam program ini akan dicari mana nilai tertinggi dan mana nilai terendahnya menggunakan indeks. Yaitu lalu di sini ada nama tertinggi, nama indeks nilai tertinggi. Digunakan untuk mendapatkan nama mahasiswa dengan nilai tertinggi berdasarkan indeks yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu di sini ada nama terendah, nama indeks nilai terendah. Digunakan untuk mendapatkan nama mahasiswa dengan nilai terendah berdasarkan indeks yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi program akan mencari siapakah nilai yang paling besar dan siapakah namanya. Jadi yang pertama tuh yang dilihat tuh nilai besarnya berapa, lalu dilihat namanya siapa. Maka akan ditampilkan nilai tertingginya berapa dan oleh siapa. Lalu di sini ada print keterangan nilai, print keterangan rata-rata. Lalu di sini ada print keterangan nilai. Akan menampilkan variabel keterangan nilai. Lalu print rata-rata nilai, yaitu akan menampilkan variabel rata-rata nilai dengan mencetak rata-rata nilai dengan menggunakan metode string formatting untuk membatasi jumlah desimal menjadi 2 menggunakan 2F. Nih, 2F yang ini. Lalu ada nilai tertinggi, nilai tertinggi oleh nama tertinggi. Nah, jadi di sini akan menampilkan nilai tertingginya berapa dan oleh siapa. Lalu begitupun juga nilai terendah. Nilai terendahnya berapa akan menampilkan variabel nilai terendah dan nilai terendahnya berapa dan oleh siapa. Lalu di sini ada jumlah lulus, akan menampilkan variabel jumlah lulus. Jumlah lulus sum 1 for n in nilai if n lebih besar dari 60. Digunakan untuk mencetak nilai tertinggi beserta nama mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut. Lalu di sini ada jumlah tidak lulus sum 1 for n in nilai if n kurung siku 60, yaitu digunakan untuk mencetak jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Pada bagian ini juga menggunakan list compression untuk menghitung jumlah nilainya. Jadi variabel kan akan menampilkan jumlah lulus dan jumlah tidak lulusnya berapa. Nah, jumlah lulus dan jumlah tidak lulusnya itu didapatkan dari hasil yang keterangan nilai yang lulus dan tidak lulus gitu. Mari kita lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua yaitu program penjualan barang. Nah, dengan menginputkan nama barang, harga barang, dan jumlah belinya oleh si pengguna. Misalnya di sini ada nama barang. Misalnya ada nama barang
string input nama barang itu menampilkan variabel nama barang dan menginputkan nama barangnya oleh si pengguna. Misal kita masukkan buku. Lalu di sini ada harga barang, float input harga barang yaitu menampilkan variabel harga barang menggunakan fungsi float. Harga barang misalnya 4.000. Lalu di sini ada jumlah beli, integer input jumlah beli yaitu menampilkan variabel jumlah beli dengan jumlah belinya di input oleh si pengguna. Misalnya jumlah belinya 4. Lalu di sini ada total pembelian sama dengan harga barang dikali jumlah beli. Jadi total kita akan menampilkan juga total pembeliannya berapa, yaitu dengan cara harga barang dikali jumlah belinya berapa. Jadi harga barangnya kan ini 4.000 kali 4 hasilnya berapa. Nah, hasilnya ini itu akan dihitung oleh program dan akan ditampilkan seperti ini, total pembelian berapa dan hasil dari harga barang dikali jumlah beli itu berapa. Maka akan ditampilkan total pembeliannya itu 16.000. Lalu di sini ada pembayaran barang, float input pembayaran yaitu menampilkan variabel pembayaran dan si pengguna menginputkan pembayaran yang akan dibayarkan berapa. Misalnya kita 20.000 ya. Lalu di sini ada kembalian, pembayaran barang dikurangi total pembelian. Nah, jadi di sini juga ada kembaliannya, yaitu kembalian akan dihitung oleh program dengan pembayaran barang dikurangi total pembelian. Nih, pembayarannya 20.000 dikurangi total pembeliannya 16.000. Maka akan ditampilkan kembali titik 2 dan hasil kembaliannya berapa, yang kembali hasil dari ini tuh berapa. Kita masukin ya. Maka di sini benar kembalinya yaitu 4.000. Cukup sekian penjelasan dua program yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.